dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami datang Tuhan, ini kami anak-anak-Mu membawa persembahan syukur dan sujud kami kehadiran Engkau di tempat yang maha tinggi. Satu hal kami rindukan Tuhan malam hari ini, kami ingin menikmati betapa baik Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena sungguh kami percaya saat hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, di situ ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Tuhan nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata di ruangan ini memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Dengan penuh iman kami bangkit di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau angkat pujian dan penyembahan kami. Bapak Ibu terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Sungguh kekuatan kami ada di dalam Tuhan.
Ingat lagunya anak-anak sekolah minggu.
Jalan apa? Jalan serta Yesus ya. Kita perhatikan, simpel tapi maknanya paling penuh sekali. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, sama jalan cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Cukup dulu ya. Terima kasih, keren sekali program musiknya. Saudara, kapan ya kita hidup berjalan dengan Yesus? Setiap hari. Kapan mulainya ya? Lalu di setiap hari kita sudah bersama Yesus. Lalu itu kayaknya anak-anak ya. Tapi itu maknanya saya katakan belum tentu kita pahami. Sudah jalan bersama Yesus, tetapi bersama Yesus juga kita berjalan di dalam suka iya. Tetapi kita juga berjalan di dalam duka. Di dalam duka Yesus di mana? Ya tetap jalan sama kita. Gitu ya pemahamannya. Yuk kita buka dibantu Bapak multimedia. Kita buka di Lukas 8 ayat 4. Mau buka handphone boleh. Ayat 40 sampai 42. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan ayat 49 sampai 56. Saya harus berbicara sampai jam berapa? Sekarang jam 8 kurang seperempat. Setengah 9 Pak. Ya, setengah 9 Pak. Ya. Kita baca yuk. Bersama-sama saja. Atau bersama-sama saja. Yuk pelan-pelan ya. Satu ayat. Yuk, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil bersyukur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati, tetapi hidup. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu mereka. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Next, terakhir. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Alur ceritanya pahamnya mudah ya. Saudara, ini ada satu ayat yang panjang, perikop yang panjang, yang tadi ada lengkap. Saya tidak baca yang di tengah-tengah. Ya. Saya akan ambil tema Walk with Jesus ini, berjalan bersama Yesus. Kapan diketahuinya mulainya? Mari kita lihat di perikop ini adalah ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menantikan dia. Pasti ada satu interest yang sangat bermacam-macam alasan kenapa seseorang datang cari Yesus, termasuk saudara dan saya. Pasti ada sesuatu alasan. Kalau di sini lihat ada banyak alumni dari camp eksekutif ya, yang sudah banyak kenal dengan saya, jadi sahabat-sahabat saya. Ikut sesuatu pun melalui berbagai macam cara untuk mencari Yesus, bertemu dengan Yesus. Bahkan dulunya nggak paham, nggak ngerti dan tidak termotivasi, tapi toh akhirnya itu menjadi jalan untuk kita bertemu dengan Yesus. Demikian pun yang bernama Yairus, dia datang kepada Yesus, dan mayoritas pertama kali orang datang mencari Allah pasti karena dia sedang membutuhkan titik-titiknya itu banyak kemungkinan. Yairus datang kepada Yesus karena dia membutuhkan, karena saat itu kepala rumah ibadah tidak semua percaya Yesus. Kepala rumah ibadah yang punya gereja, gitu ya, di situ kira-kira ya, yang punya gereja, aktivis gereja, ya, yang rasanya sudah merasa tinggi imannya, berurusan dengan apa seorang anaknya tukang kayu yang lagi fenomenal sementara dibanding dengan dia sudah proses menjadi kepala rumah ibadah itu lama, gak mudah waktu zaman dulu. Ada seorang yang fenomenal namanya Yesus, anaknya Yusuf Maria tukang kayu, lagi dibicarakan banyak orang, lagi sondengnya lagi kuat. Tetapi dia tahu ya, ada satu ketertarikan ini yang dikatakan kadang kita juga tidak paham dulu Bapak. Kenapa kita tertarik kepada Yesus? Kenapa kita pengen tahu siapa dia sebenarnya di dalam hidup imanku atau kata orang? Maka Yesus ini punya intensi yang sangat jelas, anak satu-satunya perempuan mau mati. Lukas katanya dokter belum nyebut mati, tapi kalau saudara versi Injil Matius dan Markus ngomongnya sudah mati. Lukas ini yang ngomong hampir mati. Ya, manusia datang kepada Allah tadi membutuhkannya apa? Jelas Yairus, ya intensinya anaknya mau mati. Saudara dan saya, kadang kita tidak terlalu harus punya persoalan yang serius, tidak harus. Tetapi bahwa I need Jesus, saya butuh Yesus, itu karena sesuatu pasti. Ini kenapa saya ulang berkali-kali, karena nanti di belakangnya ada satu yang agak paradoks, ada sesuatu yang bertolak belakang. Jadi kalau manusia datang pertama kali kepada Allah karena Yesus anaknya mau mati, gitu ya, berlutut di hadapan Yesus. Berarti di situ kalau berlutut di hadapan Yesus dikatakan ketika orang banyak menanti-nantikan Yesus, berarti di situ ada banyak pihak ketiga. Ya, pihak ketiga menjadi saksi seseorang mengungkapkan imannya di hadapan Allah. Saya di sini kelompok eksekutif, saya ajak sedikit berpikir, sedikit yang harusnya logik ya. Seseorang mengungkapkan imannya, percaya, berlutut di hadapan banyak pihak ketiga yang saat itu di sekitarnya, berarti adalah sebuah ungkapan iman yang bukan main-main bagi seorang kepala rumah ibadah. Saudara, ini yang boleh dikatakan ini komitmen awal. Sebetulnya komitmen awal kita kapan ya? Saat kita dibaptis jelas. Itu komitmen yang secara sah resmi. Tapi setelah itu kita banyak dibantu dengan komitmen-komitmen yang lain. Gereja aja, pembaruan janji baptis beberapa kali, ya kan? Setiap Paskah juga ada pembaruan janji baptis. Komitmen bahwa apakah saya masih
percaya Yesus, bahkan setiap ekaristi pengakuan iman syahadat itu diucapkan berkali-kali, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sampai pada akhirnya. Artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah bukan cuma satu kali. Gereja pun terus mengajak kita untuk berkali-kali terus membaharui komitmen kita. Mari kita kembali. Yairus berlutut di hadapan mengakui Yesus, dan di hadapan saksi yang lain yang mengatakan, anakku satu-satunya, dikatakan berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Walk with Jesus-nya di mana? Tunggu dulu. Berikutnya dikatakan kedua, dan dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Artinya bahwa ini menarik saudara. Ya, begitu macam kisah di kitab suci tentang perjumpaan Allah dan manusia, dan setiap perjumpaan itu tidak sama. Makanya ada lagu, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Tuhan punya banyak cara untuk berrelasi dengan manusia. Dan pada saat orang berkerumun mencari Yesus, kalau bahasa kitab suci itu orang tuh bukan puluhan loh, kayak gini ada 100, kayaknya nggak ada deh ya. Ya. Kitab suci berapa angkanya orang kalau cari Yesus? Kerumunan ribuan. 5 roti 2 ikan, berapa lebihnya makanannya berbakul-bakul? Ribuan. Ya. Jadi mau dikatakan pada saat orang banyak nunggu Yesus, ini ada satu orang yang menarik, tersungkur, dia tidak peduli dengan yang lain, menginterupsi perhatian Yesus, dia maju ke depan, sujud sembah. Ada yang bisa mulai, saya harus minum enggak ya? Kita tolong, ya, kita minum saya. Kalau sudah di depan lupa, terima kasih. Dan pada saat dia tersungkur di depan kaki Yesus, disinilah yang dikatakan mulailah komitmen manusia itu di bagian awal. Dia komitmen menyerahkan persoalannya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Saudara, yang menarik di sini, dia kenapa minta Yesus? Dia datang berlutut, minta Yesus apa? Minta Yesus lihat 42 ya, 41b. Sambil bersungguh di depan kaki Yesus, dia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Dia rindu, bayangin ya, coba bayangin ya, Yesus dikerumunin orang banyak, Yesus dibutuhkan orang banyak. Satu ini uniknya, dia langsung bilang, Yesus anakku satu-satunya yang di rumah mau mati, yuk ke rumahku. Ngajak Yesus datang ke rumahnya, dan Yesus segera menanggapi. Di mana Yesus segera menanggapi? Karena ayat 42 dikatakan dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Dalam perjalanan kemana? Ke rumah Yesus. Berjalan bersama Yesus. Ini bukan secara harafiah, saya mau coba mengatakan bahwa di saat saudara dan saya berserah, berlutut, dan sungguh memohon dengan segenap hati, mempersilahkan Yesus datang ke rumahnya. Bukan cuma urusan untuk anaknya yang mau mati, tetapi Yesus datang ke rumahnya. Rumah itu merupakan suatu rumah itu bukan hanya mau mengatakan satu orang. Rumah itu bukan secara subjektif jumlah orang, tapi rumah itu merupakan suatu kehidupan.
satu one by one intensi doa kita yang disebutkan. Salah satunya kan dia bilang, karena anakku satu-satunya hampir mati. Salah satu, tapi datang aja ke rumahku. Sebuah sikap doa kepada manusia yang sungguh mempunyai komitmen penuh untuk hidup bersama dengan Yesus. Itu tidak main-main, bukan hanya karena aku butuh ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Itu maknanya. Dan saudara tahu, Yesus tinggalkan orang banyak dan ikut Yesus. Tandanya apa? Karena pada saat dia mau ikut Yesus ke rumahnya, Yesus harus menguak kerumunan orang banyak itu, desak-desakan orang banyak itu. Menariknya, bagian pertama mau ditunjukkan Yesus begitu istimewa di mata Yesus dibanding orang-orang yang lain. Yesus begitu istimewa. Tetapi bagi seseorang yang istimewa, yang dicintai Tuhan, contoh yang paling terbukti adalah Bunda Maria juga. Itu juga sangat orang pilihan Tuhan, dicintai Tuhan, dipilih Tuhan. Udah gak ada wanita yang lain. Tapi tetap lagu yang kita nyanyikan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, tetap harus dilalui untuk orang-orang yang dicintai Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Yesus ikut. Next, ada perikop yang tidak saya baca. Ya, ada perikop yang tidak saya baca. Perikop ini menceritakan orang yang 12 tahun pendarahan dan dari Yesus datang. Dan pada saat itu dia dengan segala cara mencari Yesus. Yesus dikerumuni orang banyak, nggak bisa, mungkin sakit yang pernah pendarahan kan mungkin tidak bisa bebas leluasa bergerak. Dia berusaha menjamah jubah Yesus. Kata ini sering menjadi sembilan rohani. Asal aku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Dan ternyata apa? Dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus dan ada kuasa yang keluar dan orang ini sembuh. Bentar ya, Yesus nggak gitu. Wanita yang menjamah jubah Yesus instan, detik itu juga. Pegang bajunya saja. Di sini mau mengatakan yang tadi saya nyanyikan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Yesus menolong manusia bisa dengan cara instan. 1, 2, 3, doa amin terjadi. Doa amin terjadi. Yesus gimana? Kelihatannya istimewa. Yesus tinggalkan orang banyak dan mengikuti Yesus. Tapi tunggu dulu. Ya. 49. Ketika Yesus masih berbicara, boleh Pak kalau Pak multimedia ayat 49 boleh ya. Ketika Yesus masih berbicara, datang seorang dari keluarga kepala rumah ibadah dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau mendosa-dosakan. Saudara, ini masalah waktu dan masa yang berjalan. Kadang-kadang sesuatu yang urgent. Tuhan tidak melihat yang urgent atau yang mana ya. 12 tahun pendarahan, tapi masih bisa keluyuran di keramaian. Dibanding anak yang umur 12 tahun mau mati sudah selang di mana-mana di ICU contohnya. Mau membandingkan mana yang urgent. Tapi yang wanita 12 tahun pendarahan ini menjamah ujung jubah Yesus, sembuh saat itu juga. Kelamaan Yesus. Maka ayat 49 ada orang dari kampung nyusulin Yesus. Anakku sudah mati. Kamu jangan menyusah-nyusahkan guru lagi. Artinya apa mau bahasa lain? Udah lu gak perlu Yesus lagi. Tinggalin aja Yesus. Anakmu tahu sudah mati. Ini bedanya kalau orang hanya melihat Yesus hanya karena kebutuhan one by one. Karena kebutuhan cuma tahu anaknya sakit minta disembuhkan, nggak jadi sembuh tapi tambah mati, ya sudah tinggalin Yesus. Berbeda kalau orang menyerahkan hidupnya dan mengajak Yesus untuk masuk ke rumahnya, untuk tiba di rumahnya. Mulai tahu bedanya? Ya. Yairus mulai start hidupnya berjalan bersama dengan Yesus.
memusuhi anaknya mati. Reaksinya itu sebagai manusia bagaimana? Sebagai bapak. Bayangkan, saya mengerti orang yang anaknya satu, karena saya anaknya satu. Anak satu meninggal gimana rasanya saudara? Ya, nggak ada lagi problem yang lebih berat. Suatu emosional yang bergemuruh di dalam diri seorang bapak yang kehilangan anak satu sangat dimengerti. Kecewa, pedih, ratap tangis, puas segala macam. Tetapi di dalam ungkapan emosional manusia yang hidupnya penuh dengan kekecewaan, dia tetap bersama dengan Yesus. Sebetulnya yang main keyboard kalau tinggal di sini lebih lama saya bisa main keyboard aja. Masih main keyboard keluar. Sedikit-sedikit mau dia aja cukup, gak usah banyak lagi. Enak loh tinggal di bapak ibu ya di sini ya. Saudara yang terkasih sampai mana lupa dulu ya. Jadi, nah, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Saya mau tanya, butuh komitmen lagi nggak di sini manusia? Terus stop kisah dengan Yesus di situ. Ini maksudnya, hidup di dalam iman kita perlu memahami itu sebuah komitmen. Karena suatu masa, suatu saat kita harus berhadapan dengan sebuah fakta di dalam kehidupan yang kita harapkan, yang kita inginkan, nggak dapat. Mungkin di media-media yang lain, saya juga dengan berusaha berjuang untuk suami saya meninggal 4 bulan yang lalu. Tapi pada saat manusia itu bersedih, saya bersedih, Yesus bersedih kehilangan anak, ya. Yesus kecewa, kehilangan itu kan mengalami kekecewaan kita. Tapi pada saat itu, ini sering aku juga sering saya dengar. Yesus, pertanyaan saya, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Berseru saat ku panggil namanya, berdoa yang akan selalu menghampiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Yang bilang ini bisa, Yesus tak jauh darimu karena apa? Yesus Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Saat Yairus kehilangan anaknya, di mana Yesus hanya sejauh doa. Karena manusia ini berjalan bersama dengan Yesus, dia tidak terpisahkan dari Yairus, walaupun hidupnya mengalami kehilangan, walaupun kehidupannya mengalami sebuah kegagalan. Paham saudara? Dia tidak pernah jauh dari Yesus. Dia tetap bersama dengan Yesus. Maksud saya begini, menangis, meratap, kehilangan, gagal, kecewa, sedih, boleh. Itu manusiawi sekali. Gak ada orang yang kehilangan keluarga yang dicintai ketawa-tawa. Gak ada. Tetapi bukan itu menjadi sebuah alasan hidup kita menjauh dari Yesus. Apalagi kalau kita berikan alasan karena Yesus tidak sayang aku dan tidak mengabulkan doaku. Kalau ditanya, saat kita mempunyai problem berat, kita kehilangan, kita dikecewakan, kita dihianati, gimana Yesus? Kalau kita ketemu Yesus tidak jauh, bahkan tidak jauh karena sejauh doa. Keberadaan Yesus itu sejauh doa, sejauh kita memanggil, sejauh kita berseru. Maka coba saudara perhatikan di sini, ya. Saat orang bilang jangan lagi kau menyusah-nyusahkan guru, ayat 50, Yesus dengar. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yesus, jangan takut, anakmu akan selamat. Jangan takut, anakmu akan selamat. Apa artinya di sini saudara?
seperti yang dikatakan di Yohanes 15, Bapak bisa tayangkan Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Apa yang dikatakan? Kalau orang tidak pernah jauh dari Yesus, kalau tidak pernah jauh dari Yesus, berarti kita selalu berrelasi, berkomunikasi dengan Yesus. Maka Yohanes 15 ayat 7 berkata, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Saudara lihat ya, kita tinggal di dalam aku, kita tinggal di dalam aku Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, dikatakan yang kamu mau dan kamu akan menerimanya. Maka terjadi balancing di dalam hidup ini. Kenyataan yang terjadi benar terjadi. Bahkan itu doa kita yang seakan-akan kita merasa tidak dikabulkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah menjauh dari Tuhan dan selalu berjalan bersama Yesus di dalam hidup ini, dikatakan janji Tuhan, minta apa kita akan dikasih. Jakarta, Bandung, tol lewat Cikampek ada larangan, Sadang ada larangan, gitu ya. KM tertentu mempunyai warna tertentu. Gak usah tol yang mulus. Kalau kita berjalan dari sepanjang Dago, sepanjang apa itu Pastur. Kalau di Jakarta itu paling jelas itu kalau saudara tahu sepanjang dan Bogor itu jalannya panjang banget ke Jakarta. Banyak stop, banyak kelokan, banyak polisi itu hidup saudara saya. Gak semua lempeng. Maka kalau ada polisi tidur, di situ ada tawuran, di situ ada macet, di situlah hidup kita terhenti sebentar. Tetapi kalau kita tidak pernah meninggalkan Yesus dan kita tetap bersama dengan Dia, janjinya akan menyertai kita. Maka pada saat balancing itu terjadi di dalam Yesus, kenapa? Dia mendengarkan secara pribadi firman Tuhan yang memberi dia kekuatan. Anakmu tidak, anakmu akan selamat. Jangan takut, anakmu akan selamat. Padahal nyatanya mati. Caranya memahami gimana saudara? Karena sebuah kenyataan, fakta di depan kita. Itu tidak selalu enak saudara. Kalau fakta di depan kita, bagaimana cara kita menyimak apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya? Tidak ada lain kecuali percaya saja. Makanya Yairus memutuskan lanjut, berubah. Tadi Yairus minta Yesus datang ke rumahnya karena anaknya satu-satunya mau mati. Sekarang Yairus tetap konsisten mengajak Yesus melanjutkan perjalanan ke rumahnya walaupun anaknya sudah komitmen lagi, komitmen baru lagi. Ya. Jadi dia tetap lanjut. Hati remuk redam seorang bapak dibawa secara emosional, tetapi bahwa kebersamaan dia secara konsisten untuk terus bersama Yesus sampai di rumah juga tetap dia pelihara. Inilah satu kekuatan manusia untuk bisa membawa dua misi secara bersamaan dalam hidup. Karena kita sering gagal dengan saudara dan saya cuma punya satu misi. Tapi unsur spiritual kita sering kita abaikan, sering tidak kita pentingkan di dalam hidup. Maka sampai rumah, sampai rumah. Setibanya di rumah Yairus, ayat 51 Pak, 51. Baca yuk, 2, 3. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Yesus, Yohanes, dan Yakobus, dan anak-anak Yesus
urusan rumah tangga Yairus yang sedang anaknya mati. Kenapa kalimat ini diucapkan? Karena banyak saudara nanti ya. Karena di situ banyak pihak ketiga lagi. Banyak pihak ketiga lagi. Hidup kita terus dihadiri oleh pihak ketiga selalu hadir dan selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan dia kadang-kadang menjadi saksi. Ya, kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup ini tidak pernah jauh daripada Yesus. Siapapun kecuali Yesus dan muridnya nggak boleh mengambil bagian. Siapa yang tidak boleh? Nih, next 52. Semua orang menangis meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi hidup. Kelihatannya orang bersusah menangis dan meratapi. Ada kematian, ada perkabungan, ada ratap tangis biasa, ya. Tetapi Yesus berkata firman-Nya menghibur dan mengatakan, dia gak mati loh, dia tidur. Nah, siapa? Ayat 53 lebih jelas. Mereka mentertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ketahuan gak siapa pihak ketiga? Orang yang tidak percaya dan tidak pernah percaya kepada firman Tuhan. Tadi baru nangis dengar firman Tuhan yang tidak masuk akal, dia langsung tertawa. Berarti dia tidak pernah menyadari bahwa perkataan Allah jangan menangis, dia tidak mati tetapi hidup. Itu bukan sebuah kebenaran. Itu bukan sebuah kata-kata penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka sama sekali tidak percaya. Berarti emosionalnya pada saat menangis meratapi anak itu mati cuma pura-pura. Dan banyak orang di dalam hidup yang pura-pura di dalam hidup. Yesus melarang mereka itu ada di dalam hidupmu, menjadi teman di dalam hidupmu, dan ikut campur tangan di dalam persoalan. Yesus tetap taat kepada Tuhan. Kekuatan firman Tuhan tetap dia pegang. Anaknya tidak mati tetapi hidup. Next 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Saya mau tanya, kalau Yairus manusia, Yairus yang mengalami kekecewaan hidup yang begitu berat, dia tidak berhasil untuk mempertahankan Yesus untuk tidak jauh dari dirinya. Berhasil nggak Yesus tiba di rumahnya? Kalau Yesus tidak tiba di rumahnya, berhasil nggak Yesus bertemu dan berjumpa dengan pokok masalah Yesus? Kalau yang ini saya tidak usah khotbahkan. Hai anak, bangunlah, itu kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan bukan bagian kita untuk membedah-bedah. Yang saya lebih mau tekan adalah bagian dari manusia, bagian dari Allah biarlah terjadi karena itu terjadi dari pihak Allah. Ada 3 kali kuasa firman Tuhan yang terjadi di sini yang kita dengar. Pertama, jangan takut, anakmu akan selamat. Kedua, jangan menangis, anakmu tidak mati tetapi hidup. Ketiga, baru, hai anak, bangunlah. Akhir cerita kalau dibahas. Anaknya apa? Bangun. Begitu. Bangun, kembalilah roh anak itu. Ternyata memang benar mati. Karena kembalilah sesuatu yang sudah menghilang, kembali datang. Dikasih suruh makan, seluruh keluarga berbahagia, seluruh keluarga bersuka cita. Poin dari tema malam ini, saudara. Bertahanlah. Apapun yang kau alami sampai habis-habisan, toh kita tidak akan mengalami, mungkin kita tidak ada yang menyamai apa yang dialami oleh Ayub. Dia pun tidak meninggalkan Allah, hidupnya terus berjalan bersama dengan Yesus. Pegang janji Tuhan di kalimat yang kedua, 52. Dia tidak mati tapi tidur. Saudara tahu bedanya mati dan tidur? Tahu bedanya mati dan tidur? Sama-sama merem? Ya betul. Apalagi sama-sama apa lagi? Sama-sama gak bergerak, betul?
Apalagi sama-sama tidak berfungsi, betul? Apalagi sama-sama tidak melakukan apa-apa, gitu ya? Samanya itu. Dan bedanya apa? Kan ada bedanya. Samanya itu. Mati dari Yesus bilang dia tidak mati, tapi tidur. Bedanya apa? Ada nyawa dan tidak ada nyawa. Oke, masih terus lagi supaya begini. Mati for good selama-lamanya, hidup ini hidup sementara, ya. Kalau mati ya tidur itu adalah sementara. Ada masanya waktu Tuhan. Lagu itu kan enak ya, ini ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau sekarang masih nangis, sekarang masih berdoa, sekarang novena belum dikabulkan, sekarang masih ada satu kegelisahan yang panjang, nyanyi lagu ini sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mengerti apa yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 7? Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Mu, firman-Ku minta apa saja, maka kamu akan diberikan. Jadi dikatakan setelah firman Tuhan yang ketiga, hai anak bangunlah, maka rohnya kembali. Caranya gimana mengaplikasikan ini di dalam hidup? Apa saudara menunggu sebuah kehilangan karena kematian seperti yang saya alami, lalu berharap yang mati hidup lagi seperti yang ada Yesus? Mengaplikasikannya begitu kan? Enggak. Kematian adalah sesuatu yang sudah meninggalkan kita, sudah tidak menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Tapi Tuhan bilang malah mengikut Yesusnya, dia tidak mati, tetapi tidur. Tinggal percaya kepada fakta. Kadang-kadang aku harus menerima fakta, tapi jangan pernah lupakan bahwa pasti akan terjadi. Apa sih yang sudah meninggalkan kita? Kalau urusan nyawa saya mau besarkan, kesetiaan suamimu, kesetiaan istrimu, anak-anakmu yang sudah tidak bisa dikendalikan, perusahaan kita yang sudah melonjak gaji, orang yang sudah mengkhianati kita. Banyak hal yang sudah kita mengalami kematian-kematian yang dikatakan bahwa itu sudah tidak lagi menjadi bagian kita. Tapi Tuhan malam ini Yesus berkata, dia nggak mati, tapi dia tidur. Bagian kita cuma percaya saja dan tetap berjalan bersama Yesus agar firman Tuhan tidak pernah jauh dari hidup manusia, dari hidup kita. Sampai ayat yang ketiga, kuasanya yang sangat luar biasa mengatakan, hai anak bangunlah. Saat perkataan itu dikatakan oleh mulut Allah, dan apa yang sudah kembali meninggalkan kita, hanya kuasa dari mulut Allah yang bisa mengembalikan itu. Amin. Amin. Saya tidak bisa lihat suami saya hidup lagi, enggak ya. Tapi saya ada satu kejadian kecil. Mungkin kalau saya cerita orang gitu aja. Tapi buat saya luar biasa. Jadi gini saudara, suami saya meninggal 26 Juni yang lalu. Dia memang orangnya sangat teliti. Jadi urusan surat-surat itu dia semua pegang.
Dia bahkan saya teliti ngatur tahun per tahun sampai PBB sampai semua tuh, waduh, kalau saya coba sekali. Dia yang ngatur semua surat-surat ini. Tapi memang kira-kira 7 tahun yang lalu sebelum dia meninggal, dia sudah mulai mengalami penurunan dan sudah mengalami daya ingat segala macam, sehingga agak sedikit ada kekacauan dengan surat-surat penting ini. Kejadian dia meninggal. Ya memang dalam keadaan tertentu, kondisi kami tertentu, kami akhirnya memutuskan karena saya tidak sendiri di rumah itu yang dulunya masih ada. Saya mau jual rumah itu dan saya mau pindah tempat yang lebih kecil. Butuh cari sertifikat rumah. Karena buat ngurus apa? Ngurus akte kematian. Karena kematian kan itu ngurus surat kematian, ngurus surat ahli waris ya. Lalu sertifikat rumah juga harus dibalik rumah. Itu kan prosesnya. Cari sertifikat tidak. Saya sewa deposit box di bank saya kecil. Dan surat-surat itu surat-surat asli isinya. Surat-surat asli sudah saya keluarin semua seperti kelahiran, akte kawin, kakak. Yang asli-asli sudah dikeluarin untuk urus surat kematian dan ahli waris. Dan setelah saya semua, surat itu masih di rumah. Jadi saya mau katakan di deposit box itu tidak sedikit. Ya, yang kopi-kopi yang begitu tidak sedikit. Saya cari tidak ada. Singkatnya tidak ada. Saya bongkar satu kamar memang yang menjadi kayak kantornya suami saya yang pada saat itu yang dia tempatnya dia nyamannya di situ. Saya bongkar semuanya, saya lihat satu-satu tidak ada. Di lemari di tempat saya sudah saya bongkar sampai pasrah, sampai capek, sampai stres. Saya sampai kayak setengah bumbun karena apalagi yang saya harus lakukan. Di deposit kok katanya isinya cuma sedikit. Saya nggak tahu udah berapa kali, 4-5 kali. Di lembaran pertama jadi yang paling akhir jadi lembaran pertama, yang ketemu cuma fotokopinya. Dan fotokopinya saya kepit sama plastik transparan begitu. Saya mau pulang. Wah, rumah hati berantakan. Masih otaknya masih mikir, rumah saya hati berantakan, bongkar kantor suami saya itu untuk mencari itu. Nanti kalau ini kan telisur lagi gitu ya. Takut sebab kalau saya mengurus sertifikat kehilangan, kan ini perlu kopinya gitu. Jadi orang saya jalan begitu. 5 kali ke situ, waduh, saya nyerah. Saya sudah mulai tanya sama notaris yang ngurus akte kematian. Kalau saya sampai harus mengurus surat kehilangan, apa yang saya harus lakukan? Duit lagi gitu ya. Lalu setelah tidak sadar, saya mulai teringat di gereja kita itu kalau ada kehilangan diungsikan ke Santo Antonius. Saudara begini ya, saya ini walaupun pengantar, tapi saya tidak terlalu mengimani segala sesuatu yang sensasi. Saya lebih senang yang biasa-biasa saja. Tuhan di dalam kesederhanaan, mengalami Tuhan di dalam keseharian yang biasa, yang simpel. Saya lebih mendalami itu. Gereja di Otista itu Santo Antonius Padua. Oh nggak perlu, berdoa aja. Akhirnya kami berdoa dengan teman, janjian pakai video call jam 6 pagi. Anak saya di rumahnya dengan istrinya pakai video call jam 6 pagi. Kita berdoa melalui Santo Antonius. Ada doanya seperti kami. Sampai hari ketiga, hari keempat, teman doa nanya, Ran, sudah ketemu. Wah, begitu tanya begitu, saya stres lagi. Saya ke tempat SDB lagi, saya deposit lagi, saya bongkar lagi, dia tidak ketemu. Ke tempat di lemari saya juga tidak ketemu. Hari Jumat terakhir, saya sudah. Terus teman saya mengatakan begini, ya sudah, kita selesaikan sampai 9 kali kita novena. Oke, saya cukup aja. Hari Jumat, Senin saya sudah rencana mau ke polisi kehilangan, katanya harus diberita di koran dan sebagainya. Saya mau coba masuk ke hilang, nggak ada. Hari Jumat saya perlu ke satu bank dan satu jalan dengan bank OCBC saya deposit SDB-nya itu. Sebelum hari Senin saya ke polisi, saya coba sekali lagi melihat
kan kalau sampai SCB masih sempat makan kue jajan-jajan basah karena udah nggak ada lagi ya, sudah saya harus mengurus ini SCB dibuka. Tahu dia lembar pertama nggak ada, itu kayak formulir apa ya, ada kan Pak Apin apa sih kalau kita punya mobil ada form penjualan mobil, kalau mobil kita mau dijual saya paling suka begitu. Yang asli yang penting sudah di rumah. Begitu SCB saya buka, kok ada file yang kedua, saya lihat persis ditumpukan. Jadi tumpukan sertifikat yang hilang ini ada fotokopinya 2 kopi. Yang tadi saya pikir mau saya buka, tapi nanti malah kaki isu. Udah di sini aja deh. Nanti kalau saya ngurus surat kehilangan saya ambil ini. Karena ini penting. Ada kakak kopi, ada rekawin kopinya, dan saya tahu surat itu tahu nomor di atasnya. Plastik transparannya begini, kopinya ada 2 di sini, dan yang taruh ke plastik transparan dengan 2 kopi adalah saya sendiri. Saat terakhir itu lihat, sertifikat itu kan warnanya yang lama yang masih belum selembar, yang lama kan warnanya hijau. Muda, hijau muda toh. Itu tahu-tahu ada di paling depan. Tahu-tahu ada di paling depan. Saya lembar, saya buka. Ya memang benar tuh. Gak percaya. Saya buka lagi. Gak percaya. Nah, kan kalau sekarang begini, waktu saya cerita, lah mama sih kemarin lihatnya gak hati-hati. Itu memang sudah di situ. Jadi orang kalau diceritain gak percaya. Saya mencoba menyanggah bahwa saya belum sebut itu ya. Saya belum sebut itu ya. Itu surat itu nyawa saya kalau Bapak Ibu, nyawa saya. Masa saya mau lihatnya cuma gitu. Saya tuh balik satu-satu. Yang atas jadi yang bawah jadi yang atas itu terus dan memang tidak ada. Saya sampai nggak masuk nalar saya. Makanya saya katakan, Tuhan caranya Tuhan masuk ke sini gimana? SDB kan kuncinya di aku, jadi dibunuh saya. Gimana caranya kuasa Tuhan masuk? Sampai sekarang nggak masuk di nalar saya, tapi apa yang sudah meninggalkan kita, kuasa Tuhan mampu mengembalikan dengan caranya. Orang yang cerita ini pasti semua berpendapat saya itu. Tapi anak saya yang ketahui, stresnya saya, dan pada saat dia mencari juga saya bersama dengan dia, dia bahwa itu bukan kelalaian saya, tapi itu mujizat Tuhan. Maka kembalilah roh adat itu, maka kembalilah apa yang sudah terhilang di dalam hidupku. Walaupun kejadian saya mungkin buat orang lain tidak separah anaknya Yunus yang mau mati, tapi percaya saudara, berdoa terus berjalan bersama dengan Yesus, maka janji Tuhan bahwa apa yang kita minta di dalam Dia pasti akan digenapi. Jangan fokus kita melenceng ke kiri ke kanan, jangan fokus kita mencari pertolongan yang lain yang seakan-akan kita sudah doakan dan minta di dalam nama Yesus tidak kita peroleh, tetapi saudara percaya. Ulangan 4 terakhir. Ulangan 5. Ini terakhir ya. Ulangan 5:32. Ulangan 5:32. Ulangan 5:32-33. Sabar ya, terakhir ya. Nanti sama ayat 33 ya Pak ya. Bersama-sama 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia
haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, waktu hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara dengan segala kemampuan hamba-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa firman Tuhan yang ajaib, yang hidup, dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas, akan sanggup terus berbicara di dalam hidup kami sepanjang masa. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk umat Allah di tempat ini. Apapun pergumulan yang kami alami malam ini, ya Bapak, kami percaya kami tidak mengandalkan apapun, kami tidak mengandalkan siapapun, kami tidak mengandalkan segala kuasa-kuasa yang lain kecuali kuasa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami tidak hidup sendirian, kami hidup bersama dengan Engkau. Maka Tuhan, Engkau berkati setiap anak-Mu yang hadir malam ini. Taruh di dalam hati mereka untuk semakin mencintai firman Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan Yesus dan tak terpisahkan, walaupun dunia melanda dan menggoncangkan hidup kami dengan segala masalah yang kami alami. Mari Tuhan, mari ya Yesus, Engkau tidak jauh, dan Engkau tidak jauh sejauh kami berdoa dan berseru kepada-Mu. Bapa, Engkau pandai menilik setiap kesulitan kami, dan saat ini Engkau tilik setiap hati kami. Di dalam kelebihan kami, di dalam kesenangan hidup kami, kami tahu setiap kami punya persoalan, setiap kami punya perjuangan yang harus kami terus perjuangkan bersama dengan Engkau. Maka Tuhan, jamah setiap hati malam ini, belai setiap hati kami, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu, agar kami sungguh tidak ragu-ragu lagi, sumber damai, sumber sukacita hanya kami dapat di dalam nama Yesus. Kami akan terus melanjutkan hidup ini. Kami akan terus menghadapi suka duka hidup kami. Persoalan yang kami alami Tuhan, kami akan terus berjuang bersama dengan Engkau. Dan kami percaya, saat kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Engkau menjadikan panjang umur, lanjut umur kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berseru saat ku panggil namanya, berdoa yang akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Ibu Ratna, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk firman-Nya yang luar biasa malam hari ini. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk MPR di bulan Desember diganti dengan KRK yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember, misa dan renungan dan pujian bersama Romo Eka.
Eko bertempat di Gedung Graha Manggala Siliwangi. Tiketnya sebenarnya sudah sold out semua. Ini hanya sebagai pengumuman, dan yang sudah mendapat tiket kami tunggu kehadirannya di Gedung Graha Manggala Siliwangi KRK pada tanggal 1 Desember. Pengumuman yang kedua, untuk MPR bulan Januari 2025 bersama Romo Joseph Susanto nanti akan bertempat di Grandia Restoran. Pengumuman ini juga sekaligus undangan, dan Bapak Ibu Bro and Sis akan diundang oleh tim kami seperti biasanya. Lalu pengumuman yang ketiga adalah Sabtu 11 Januari akan ada acara Journey to the Promised Land bersama Pastor Eko di Hotel Haris Festival City. Kepada bro atau sis yang berkepentingan boleh menyampaikan pengumuman lengkapnya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman kali ini kami dari KBP dari Kota Baru Parayangan, kami sedang membangun gereja yang baru, karena selama ini kan kami gerejanya di salah satu sekolah di kota, dan saat ini sudah peletakan batu pertama. Nah, untuk itu kami mau mengadakan seperti drama musikal menggalang dana. Nah, nanti akan menjelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Silakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya datang dari jauh, dari Kabupaten Bandung Barat, tepatnya dari Padalarang. Seperti tadi sudah beliau Susi, bahwa kami sedang membangun gereja. Gerejanya akan diberi nama seperti stasi yang selama ini sudah kami gunakan untuk beribadah, yaitu Stasi Benediktus. Kami berada di bawah Paroki Ignatius Cimahi. Untuk acara penggalangan dana ini, ide judulnya itu datang dari Romo Eko sendiri. Beliau langsung menyebut, kita kasih judul Journey to the Promised Land. Idenya itu datang dari bangsa Israel yang sudah melihat tanah terjanji. Tanah terjanjinya sudah kelihatan, kita sedang berjalan menuju ke sana. Sama seperti kita umat Katolik di Kabupaten Bandung Barat, kita sudah lihat tempatnya, tempat gereja kita akan dibangun, tapi gerejanya belum ada. Gerejanya belum dibangun, dananya belum cukup. Jadi untuk itu kita akan membuat sebuah acara penggalangan dana berupa jamuan makan malam bersama dan drama musikal. Dalam drama musikal ini akan menceritakan bagaimana perjalanan dan perjuangan kita mengurus perizinan, mengurus segala ketekunian yang diperlukan untuk memperoleh izin membangun gereja. Romo Eko sendiri akan ikut bermain dan bernyanyi dalam drama musikal ini beserta dengan para penyanyi dan pelaku akting dari berbagai paroki di Uskupan Bandung. Acaranya akan diadakan hari Sabtu 11 Januari 2025 mulai pukul 6 sampai 9 malam di Hotel Haris Festival City. Mungkin Bapak Ibu sudah dibagikan brosur. Di dalam brosur ini ada barcode kalau di scan langsung masuk ke website untuk lagi beredar kok. Akan masuk ke link pendaftaran untuk membeli tiket. Kalau ada yang mau mengajak-ajak teman separoki, teman di lingkungan, kami akan sangat berbahagia sekali. Bisa kursi, bisa meja kok. Harganya kalau beli meja lebih murah.
daripada gereja Tuhan. Iya, betul, seperti ini. Iya, betul. Begitu. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga untuk doa-doa yang sudah ikut dipanjatkan untuk kelancaran pembangunan gereja kami. Semoga gereja kami boleh segera terwujud sehingga kami boleh merayakan Ekaristi di rumah Tuhan yang lebih layak dari sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan boleh dong angkat tangannya. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala kita mau ungkapkan rasa syukur kita untuk setiap firman yang boleh kita terima pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kalau tadi Tuhan kami juga sudah memberikan apa yang kami miliki Tuhan kepadamu, sedikit Tuhan yang kami bisa berikan. Karena kami tahu Tuhan, sepanjang hidup kami Kau terus beserta dengan kami. Berkat kasih-Mu Tuhan yang melimpah bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami sekali lagi ungkapkan rasa syukur kami Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu dan percaya setiap masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa berkat-Mu terus melimpah akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian ini, rasa syukur ini Tuhan kami mau nyatakan dan memuji Engkau dan bernyanyi bersama dengan boleh benar-benar beriman kepadamu dalam setiap situasi dalam kehidupan kami.
Biarlah selalu Tuhan sukacita-Mu boleh terus melimpah Tuhan untuk Ibu Ratna dan keluarga. Dan biarlah Tuhan Kau juga boleh pakai Ibu Ratna terus Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berterima kasih untuk malam hari ini, untuk setiap pujian-pujian, penyembahan Tuhan, maupun setiap firman yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Dan sebentar Tuhan kami mau pulang, kiranya Kau boleh berkati perjalanan pulang kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah Tuhan Kau juga boleh terus panggil kami Tuhan untuk bisa sama-sama berkumpul Tuhan di komunitas ini, bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, bertumbuh Tuhan, dan kami semua bisa berkumpul di 1 Desember nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kemuliaan yang tertinggi hanya bagi nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, waktu Tuhan masih yang terbaik. Amin. Berapa banyak malam hari yang percaya Tuhan itu baik, boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Tuhan itu baik karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia bisa mengubahkannya menjadi kebaikan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mampu untuk mengubahkan segala yang baik dalam hidup kita, mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu yang terkasih, buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita menyatakan dengan iman, Dialah Tuhan kekuatan kita, Dialah Tuhan perisai hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita bawakan pujian dengan segenap hati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau angkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Sama-sama semua, jaminan hidupku.